Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama Salang Aku Suma di acara yang sangat sederhana ini. Kita sekarang ada di GIM ya, di Aula RKS FM. Harusnya kita mengadakan seminar dengan jumlah kapasitas besar. Namun ternyata memang banyak tantangan sehingga mungkin teman-teman belum bisa hadir. Bismillah, kedepannya kita bisa belajar bersama. Teman-teman, sebelum kita masuk pada materi, saya ingin curhat dulu ya mengenai banyak pertanyaan hebat, khususnya di WA saya, tentang bagaimana seorang Langakusuma yang belum menikah dan nggak mengenal pernikahan, tiba-tiba dia membuat seminar yang berhubungan dengan pernikahan, khususnya dalam rumah tangga. Kok bisa gitu tah? Apakah halu? Apakah imajinasi ataukah apa gitu ta? Sedikit saya sampaikan, teman-teman, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan ada Pak Ketua Basnas, ada Pak Yi, yang berhubungan dengan yang namanya narasumber. Pertama ada disebut dengan coach itu jadi orang yang apa disebutnya ya, coach itu lebih kepada orang yang telah melakukan, orang yang hanya kurang lebih mengawasi, mengalirkan, menyalurkan, kemudian juga di luar lapangan. Jadi hanya sebatas mengawasi, memperhatikan coach itu. Jadi coach itu nggak ikut campur dengan bagaimana klien beraksi pada suatu momen tertentu. Jadi coach itu hanya mengukur, menilai, mencari tambahan informasi, memberi jawaban alternatif. Nah itu coach ya. Artinya nggak langsung berkaitan dengan apa yang dilatihnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan, kalau di sepak bola itu kayak coach ya. Coach itu pelatih ya. Berarti kan dia nggak ikut latihan, dia juga nggak ikut main bola pertandingannya. Jadi dia hanya memperhatikan bagaimana dan mengukur dan meningkatkan kapasitas seseorang di lapangan. Itu kalau kita berkaitan dengan bola ya. Masuk lagi disebut dengan mentor. Kalau mentor itu pendamping. Jadi lebih kepada, bahkan mungkin juga dia bahkan lebih dari pendamping ya. Kalau mentor itu adalah orang yang sudah melakukan, yang mana dia memiliki teori dari semua praktek, hipotesis, teori, yang mana itu menjadikan dia bisa menjadi ahli karena dia sudah melakukan dari versinya dia. Jadi kalau ada tukang ayam, mementori calon tukang ayam itu tepat. Karena kalau kita bicara tentang mentor, maka kita terfokus dengan yang namanya dia telah melakukan. Jadi dia tahu langkah-langkah. Jadi orang yang dimentori oleh seseorang itu cenderung lebih mudah berhasil atau menjadi orang yang dia inginkan. Karena apa? Karena dia udah tahu langkah-langkahnya di mana. Itu untuk mentor. Kemudian disebut dengan instruktur. Kalau instruktur itu hanya sebatas teknis, menurut pendapat saya. Jadi ketika naik motor, teknisnya adalah duduk di atas motor, berdiri motor dengan stabil, lepaskan standar, kemudian juga hidupkan mesin dan lain-lain hingga maju. Jadi instruktur memandu bagaimana dia membuat orang ahli secara teknik dan praktek, itu instruktur. Nah kalau yang disebut dengan ada coach, ada instruktur, ada apalagi ya, tutor ataupun juga bisa disebut dengan mentor. Tambahkan kalau saya lupa, mohon maaf. Kemudian terakhir disebut dengan trainer. Kalau trainer itu lebih kepada orang yang konsultan. Konsultan itu orang yang segala tahu, tapi dia belum tentu praktek di lapangan, tapi secara teoris dia menguasai. Disebut dengan konsultan, menurut pendapat saya. Nah, kalau trainer itu orang yang telah melakukan, atau enggak juga dia telah mengetahui dari informasi orang lain, atau enggak juga dia praktek lab ya, tersebut dengan lab. Kalau misalnya kalau di ilmuannya dia ada labnya. Nah, kalau untuk trainer dia juga menguji dari sumber dia pribadi, dari orang lain, dari yang lain dikumpulkan hingga menjadi sebuah hipotesis, hingga menjadi teori. Nah, saya posisinya bukan
tutor, bukan apalagi ya, bukan mentor, kemudian juga bukan, itu kenapa saya sebut sebagai trainer, karena memang posisi saya adalah mengumpulkan informasi dari luar, saya ramu, saya racik menjadi sebuah aplikasi, sebuah materi yang mungkin saya bisa padatkan, yang mana bisa saya share ke banyak orang. Itu untuk yang pertama ya. Jadi saya itu trainer, bukan mentor, bukan coach ya. Jadi kalau secara teknis apa yang saya sampaikan ini semua berdasarkan pengalaman saya pribadi dan orang lain yang telah saya ramu, saya kaji secara bab hipnosis. Ternyata memang ada sangkut pautnya dan memang itu ada ranah saya, sedikit keterampilan saya yang saya miliki di bidang tersebut. Jadi saya jadikan sebuah seminar dan saya share ke banyak orang. Sebetulnya kalau ini sudah saya sampaikan beberapa kali, bahwa dalam setiap seminar saya itu bukan tentang saya yang ngisi loh, bukan berarti saya yang ahlinya, bukan. Kenapa saya harus melibatkan orang lain dalam mengisi seminar? Ketika saya powerful public speaking cek, kemudian bahas ruqyah ada Ustadz Tito dan lain-lain, karena ada unsur pembanding, ada unsur penyeimbang, sehingga apa yang saya sampaikan bisa dibantah ataupun bisa ditambahkan oleh teman-teman mereka yang ahli. Plus juga ending dari seminar saya itu adalah bukan tentang saya tahu, teman-teman enggak tahu, teman-teman menjadi tahu, teman-teman bisa. Enggak seperti itu konsepnya. Namun lebih kepada pembelajaran bersama. Artinya apa? Teman dan saya duduk bareng, kita diskusi, saya mengasih materi yang saya mampu, saya bisa. Teman-teman silahkan bertanya, silahkan bandingkan, silahkan sesuaikan, apalagi silahkan bantah, silahkan adu argumen. Nah itu yang saya harapkan dan inginkan. Jadi ketika ada membuka seminar, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, bisa menguji apa yang saya sampaikan. Kalau secara YouTube mungkin di komen ya, tapi itu karena sifatnya sangat sangat nggak mengekspresikan diri gitu ya. Jadi akhirnya nggak begitu nyaman mungkin ya. Beda dengan kalau kita diskusi seperti ini, artinya saya dan teman-teman duduk bareng, atau enggak juga saya di depan, teman-teman di belakang, atau enggak juga rotasi saya di belakang, teman-teman di depan, kita diskusi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, kita betul-betul sama-sama belajar tentang bagaimana merubah diri, merubah persepsi, hingga menjadikan kita pribadi yang baru. Walaupun memang apa yang saya sampaikan sangat sederhana, sangat-sangat jauh dari baik dan benar, tapi mohon teman-teman bisa ambil sedikit hikmah dari apa yang saya sampaikan, sehingga menjadi bahan yang luar biasa bagi teman-teman semua. Itu pertama ya. Ini udah cukup dah curhatnya ya. Oke, kita lanjut aja ke materi ya. Teman-teman, kita akan sama-sama belajar tentang yang dinamakan dengan fantasi seksual yang merugikan, yang berhubungan dengan rumah tangga, khususnya di rumah tangga ya. Kalau kita bicara fantasi seksual, itu dari dua kata ya. Fantasi itu imajinasi, khayalan, bayangan, angan-angan, gambaran, yang mana tahu. Saya menyebut buah kelapa, teman-teman bisa langsung menggambarkan buah kelapa seperti apa. Karena apa? Karena teman-teman pernah melihat, mungkin pernah mendengar, mungkin juga pernah merasakan. Itu yang disebut dengan apa, kalau malam itu kita ngebahasnya itu sama Teh Mama, itu adalah pengetahuan, bukan yang perlu dibuktikan lagi karena itu sudah diterima oleh kita semua. Nah kalau disebut dengan ilmu, itu perlu kita kaji lagi, perlu kita telaah lagi, perlu kita perlu kita buktikan lagi. Nah itu, jadi mohon maaf teman-teman ada sedikit keganggu ya, di luar sedang ada acara apa, saya kurang tahu ada acara apa, memang banyak orang, jadi agak sedikit terganggu fokusnya, mohon maaf sekali. Kita lanjutkan ya, sebut dengan fantasi. Jadi teman-teman, orang yang berfantasi seksual, ada orang yang telah melakukan hubungan seksual. Jadi tidak bisa orang yang belum melakukan hubungan seksual dia memiliki fantasi seksual. Karena apa? Dia belum ada bayangan, belum ada mindset, belum ada penggambaran dalam alam bawah sadar dia. Itu untuk fantasi seksual. Kemudian dilanjut dengan sebut dengan hal yang merugikan dalam rumah tangga ya. Karena kalau kita tahu, kita buat simple aja ya, karena udah gak konsen, asli udah semangatnya udah berkurang ya dengan tidak hadirnya teman-teman, tapi gak apa-apa, kita lanjutkan semaksimal mungkin. Kita sambung dengan yang namanya
fantasi seksual tadi ya. Jadi kalau disebut dengan fantasi seksual itu orang yang sudah melakukan, dia akan tahu bayangannya. Kalau kita perhatikan, kalau saya perhatikan, itu ada masa-masa kita mungkin ada rasa jenuh ya. Menurut pengalaman saya dari teman-teman semua, ternyata ada rasa jenuh loh ketika kita berhubungan dengan suami ataupun istri. Artinya ketika dalam satu momen tertentu, teman-teman dari bangun pagi, kegiatan bareng dengan istri, dengan pasangan, sampai siang, sore, tiap hari seperti itu, maka akan rasa jenuh. Kemudian juga kalau kita berhubungan dengan fantasi seksual, saya gak perlu gambarkan ya bagaimana dengan fantasi seksualnya, cuman yang jelas ketika laki-laki dan perempuan menikah, gak perlu saya lanjutkan seperti apa, cuman itu yang normalnya. Karena apa ya, mereka penasaran hanya di saat itu, pengantin hanya penasaran pada saat itu, dan memang tempatnya di sana. Kecuali dia punya bayangan lain yang memang dia sendiri liar membayangkannya. Nah, kita masuk pada sesi di mana setelah dia menikah, sudah punya anak, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada dia mulai rasa jenuh karena terpengaruh dengan dirinya sendiri ataupun juga lingkungannya, sehingga dia punya hal yang berubah dari segi dia menyalurkan hasrat seksualnya. Yang seharusnya dengan istri, tiba-tiba kok sama dengan istri, tapi kok ada sedikit mungkin membayangkan orang lain, kemudian juga membayangkan fantasi yang seperti apa, itu yang akan sangat merugikan. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang disebut dengan fantasi seksual itu, kalau itu tempatnya sama, itu bukan fantasi seksual, karena itu memang mungkin perubahan gaya metode mereka bercinta, dan itu bukan suatu hal yang tabu, enggak juga, karena mereka melakukannya di tempat yang seharusnya. Nah, tapi ketika ditambahkan dengan fantasi di tempat yang seharusnya oleh orang yang seharusnya, namun ketika ditempatkan di tempat yang berbeda, kemudian juga oleh orang yang berbeda, itu yang akan berbeda. Jadi ketika suami istri melakukan hubungan di dapur, kemudian juga di garasi, di mobil, ya selama orang itulah suami istri, selama tempatnya itu betul, ya itu bukan fantasi seksual, itu hal yang wajar untuk bisa yang disebut dengan gaya bercinta yang berbeda mungkin ya. Di saya itu ada istilah apa ya, ajual gedang, kemudian dan lain-lainnya, saya sendiri nggak tahu karena memang itu bahasa barudak ya, bahasa barudak yang memang mereka sendiri nggak tahu apa itu dan seperti apa. Cuman satu hal yang pasti, itu adalah metode dan gaya, bukan tentang fantasi seksualnya. Yang udah bisa merugikan itu adalah ketika fantasi seksual itu sudah berbeda tempat, berbeda orang. Nah, berbeda tempat maksudnya seperti apa? Karena kalau kita bicara tempat ya, ada 3 tempat yang memang yang ada satu tempat yang seharusnya terjadinya hubungan seksual ya, itu adalah vaginal. Kemudian disebut dengan oral dan anal. Oral itu di mulut, anal itu di bagian dubur, mohon maaf. Nah, itu yang ini udah termasuk fantasi seksual yang 2 tahap ini. Kemudian bertambah dengan adanya petis. Nah, kalau bahasa kerennya itu petis ya. Itu udah benar-benar di luar nalar ya, ketika dia masuk ke ranah-ranah yang gak sesuai tempat dan gak sesuai orangnya. Termasuk juga ke binatang, itu termasuk itu fantasi seksual yang sangat merugikan. Jadi betul-betul awkward ya, jadi itu betul-betul di luar. Tapi itu manusia ya, artinya apa? Memang alam liar kepuasan seksual itu adalah unlimited ya, karena memang terpengaruh oleh banyak hal, sehingga membuat orang itu mungkin berpikirnya nikmatnya saja, mungkin rasanya saja, jadi dia mengabaikan hal-hal di luar itu. Itu yang disebut dengan fantasi seksual. Jadi that's sesuatu yang awkward banget lah, itu yang sangat berbeda. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Kita masuk yang disebut dengan tahapannya ya. Kalau kita bicara tentang perkembangan dunia pornografi ya, karena sekarang itu tidak memungkiri pornografi itu sekarang mudah untuk diakses. Zaman dulu mungkin zaman kakek nenek dulu kita laki-laki, mereka suami istri udah seperti itu aja, gak ada ekspektasi yang aneh-aneh.
Tapi ketika udah muncul film biru yang mana membawa mungkin budaya orang lain, yang dimana budaya orang lain itu tanpa dasar agama dan budaya, yang dikejar mungkin hanya fantasinya saja, sehingga mungkin perubahannya itu kena sama kita, perubahan ekspektasi rasanya itu masuk ke ranah kita, yang mungkin dulu kita hanya sebatas tahu dan ingin mencoba, nah itu udah berbahaya. Perkembangan dulu zamannya majalah atau mungkin juga CD ya, zaman-zaman tahun berapa itunya, dari mulai majalah dewasa berekspektasi yang kemana-mana, itu yang membuat kita jadi melampiaskan ke tempat yang memang tidak seharusnya. Kemudian ditambah dengan yang namanya video PCD ya, zaman-zaman PCD, zaman-zaman kita beli di mana, dijual bebas, walaupun memang sebetulnya itu ilegal ya, mungkin ya, karena memang udah betul ilegal, sebetulnya saya sendiri gak tahu bagaimana hukumnya seperti apa, cuma yang jelas pada zaman dulu itu mungkin mendapatkan PCD seperti itu sangat mungkin mudah ya, sehingga menjadikan orang mencari referensi lain itu sangat mudah. Kemudian generasi PCD DVD hilang, masuk ke generasi HP ya, zaman-zaman 3GP, zaman-zaman apa, sehingga penyebaran informasi itu masif, terstruktur, menyebar, dari mulai penyebaran HP via inframerah, via Bluetooth dan lain-lain. Masuk fase di mana penyebaran itu masuk lewat internet yang lebih luas. Jadi kita hari ini kita bisa menonton suatu hal yang luar biasa berbeda dengan budaya kita dengan orang di luar negeri ya, di luar negeri. Seperti hanya contoh kasus ini ya teman-teman, kalau teman-teman menyimak dulu itu ada berita, ada seseorang yang dia digunakan beramai-ramai, sehingga muncul ada istilah, saya gak perlu sebutkan istilahnya, itu untuk terjadi di kita ya. Sebetulnya kalau kita bicara tentang fantasi seperti itu pada tahun dulu, sebenarnya kalau kita bicara tentang agama dan budaya itu nggak ada di budaya dan agama kita, sangat-sangat dilarang. Hubungan di luar suami istri pun udah dilarang, apalagi berhubungan dengan lebih dari satu orang, itu udah sangat dilarang sekali. Plus juga yang poligami pun itu dilarang untuk berhubungan dengan istri barengan, masing-masing punya waktu dan momennya, sehingga ketika bicara hubungan seksual antara suami istri itu hubungan yang sakral dan hanya dilakukan oleh dua orang tersebut tanpa perlu ada dokumentasi. Dengan adanya perkembangan internet itu membuat orang ingin berpikir yang ekstrim ya. Karena gini, teman-teman semua pasti tahu ya, bagi yang sudah menikah, ketika kalau kita bicara rasa itu bukan tentang gini, ada rasa psikologis, ada rasa fisik, psikologis, dan rasa jasmani. Apa sih istilah saya? Mohon maaf teman-teman, silahkan ditambahkan, namanya rasa ada fisik dan aja psikologis. Jadi rasa itu ada dua, ada yang fisik, ada yang psikologis. Rasa apa ya? Merasa puncak yang dicarinya. Jadi kalau ada orang melakukan, mohon maaf, masturbasi, secara fisik dia mungkin terpuaskan, tapi secara psikologis dia enggak, dia nothing, dia enggak merasa bahwa dirinya menjadi laki-laki sesungguhnya, ataupun juga perempuan menjadi perempuan sesungguhnya. Karena apa? Dua faktor ini harus seimbang. Nah kemudian juga kalau dalam perempuan pun sama, ketika dia melakukan hal yang berhubungan hal seperti itu, secara psikis, secara fisik mungkin dia merasakan hal yang memang dia inginkan, tapi secara psikologis dia enggak. Nah, kalau kita bicara tentang dua hal tersebut, fisik dan psikologis, maka itu harus satu kombinasi yang sama. Kalau kita bicara fisik, kita semua rasanya sama loh. Mau kita berhubungan dengan diri sendiri, mungkin mohon maaf, nggak juga berhubungan dengan istri kita, dengan siapapun rasanya sama, karena rasanya itu bukan di perempuannya, bukan di medianya, tapi di pikiran kita, di rasa kita, di awak tubuh kita, di badan kita. Namun ada yang berbedanya apa? Di fantasinya. Jadi ada mungkin untuk kasus ini cuma satu ya. Jadi ada orang, ini kita bicara kasus yang lama ya. Dia ngobrol, laki-laki usia 35, udah senior. Dia ngobrol bahwa udah merasa nggak nyaman udah merasa dingin dengan istri. Dia melihat rekan kerjanya aduhai luar biasa.
Jadi tapi dia menghindari zina, apa yang dia lakukan? Jadi dia membayangkan ketika dia berhubungan istrinya, dia membayangkan orang lain. Itu secara fisik mungkin merasakan apa yang dia inginkan, tapi secara psikologis dia membayangkan hal yang di luar seharusnya, sehingga mungkin faktor itulah yang membuat ekspektasi seseorang berubah-ubah. Hari ini mungkin dia terpikat dengan satu perempuan ini, besoknya akan terus berubah-ubah lagi. Kemudian yang paling absurd itu gini, saya pernah menemukan suatu kasus ya, ini juga mungkin cuma satu kali kasus itu, dan itu membuat saya agak sesuatu lah. Berapa tahun yang lalu saya menemukan sepasang suami istri, dia itu sampai ketagihan untuk bermain bersama. Oke lah, saya gak bisa membenarkan atau menyalahkan ya, karena itu ranahnya mereka. Itunya kita sebagai hipnoterapis gak bisa menyebut itu salah atau benar ya, enggak. Karena memang itu memang mereka seperti itu. Cuman yang bikin saya geleng-geleng kepala itu adalah, kita anggap itu cerita bohong ya. Ini teman-teman, saya kasih tips ya bagi teman-teman semua, agar teman-teman tidak menghindari baper dari semua cerita, adalah dengan teman-teman menganggapnya itu cerita bohong. Itu tipsnya. Bagi saya pribadi sebagai seorang hipnoterapis, kalau saya menganggap semua cerita itu nyata, stres gitunya. Karena apa? Kita menemukan banyak hal yang ekstrem yang di luar dengan adat kebudayaan dan juga agama kita, dan itu membuat orang gimana gitu. Tapi ini saya juga sangat kaget sekali. Jadi seorang laki-laki, dia itu duda ya, istrinya meninggal, duda. Kemudian usia senior, dia menikah lagi dengan perempuan yang masih muda, masih gadis. Nah, karena memang mau menikah ya, jadi mereka ya nggak tahulah seperti apa, cuman ketagihan lah 2 minggu 3 minggu sebelumnya mereka sudah melakukan. Kemudian juga ketika mereka menikah pun ya seperti itulah bagaimana proses seksual mereka ya, kita nggak aware masalah itu. Nah, yang jadi bikin saya agak sedikit sesuatu itu adalah fase di mana dia mulai kehamilan hampir mau melahirkan lah, berarti usia 8-9 bulan mungkin ya, 8-9 bulan, yang mana si laki-lakinya itu, si suaminya itu menyarankan perempuan untuk berhubungan badan dengan lebih dari satu orang. Ini saya bingung loh, bingung anggapan saya kejadian itu mungkin hanya terjadi di luar ya, dari cerita fiksi film ya mungkin, tapi ini ternyata di daerah tertentu itu ada. Dan saya itu, ini kok bisa sampaikah seperti ini? Awalnya perempuannya menolak, cuman nggak tahu kenapa pas datang kepada saya ngobrol awalnya bertiga, akhirnya satu-satu ya, mereka mengekspresikan bahwa mereka sudah nyaman dengan kasus itu. Apalagi ditambah dengan 1, 2, pernah juga sampai 3, 4, berarti kan 4 dengan suaminya. Dan itu posisi lagi hamil. Itu bikin saya merinding ya. Mungkin jadi itu udah benar-benar di luar tempat dan di luar orang yang seharusnya. Tapi itu sesuatu lah. Nah, akhirnya apa? Setelah mereka bertiga, setelah kita ngobrol panjang lebar, ternyata memang satu sisi si suami ini mau berhenti karena terlalu istilahnya terlalu, nggak tahu sih bahasanya, mungkin udah lelah, mungkin juga udah trauma karena melakukan hal seperti itu walaupun telah terjadinya. Ya akhirnya udah simpel saja, tinggal pindah aja Pak, tinggal ganti sosial, ganti orang, ganti lingkungan. Ya mungkin beberapa lama setelah itu dia pindah ke tempat baru, ya udah gak ada kontak lagi. Ya semoga udah berhenti ya kebiasaannya, karena memang kumahanya. Jadi satu sisi dia ingin melanjutkan karena dia punya seperti itulah.
Tapi satu sisi mungkin dia juga menyadari bahwa itu hal yang keliru karena mungkin bisa penyakit menular seksual, bisa juga secara agama, secara budaya juga itu keliru, sangat keliru. Ya kita doakan saja semoga semua telah berhenti ya. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita bicara tentang panti seksual, teman-teman, itu kan cerita studi kasus ya. Harapan saya itu adalah siap Bu. Jadi harapan saya itu adalah teman-teman jangan mempercayai cerita saya ya. Sekali lagi ini kan hanya sebuah cerita. Saya berani bilang ini dongeng loh, ini cerita bohong loh. Karena apa? Asli loh, nyesek kalau teman-teman berpikir bahwa ini cerita nyata. Saya pun dulu awal-awal jadi seorang hipnoterapis, kan saya orangnya polos ya, mungkin polos ya. Jadi ketika ada orang bercerita, saya meresapi sehingga mungkin saya baper dan saya ikut masuk dalam ceritanya. Nah, sebagai seorang hipnoterapis kita nggak boleh ikut dalam cerita klien karena kita bisa baper, kita bisa terpengaruh dan juga kita bisa ikut-ikutan. Ketika klien sedih kita juga ikut sedih, ketika klien marah kita ikut marah. Padahal nggak boleh seperti itu. Kalau klien dalam bentuk rasa apapun itu kita harus netral menghadapi masalah yang dihadapi oleh klien. Lanjutkan lagi, jadi kalau kita bicara tentang fantasi seksual, maka kita akan berbicara tentang hal-hal imajinasi yang dibayangkan orang, sebatas dibayangkan. Jadi kalau kita bicara fisik lari mungkin bisa 10 berapa kilometer per jam ya, tapi kalau kita bicara imajinasi, nggak akan ada hal yang bisa mengukur kecepatan dan juga kebesaran suatu imajinasi. Nah, itu pun juga berlaku bagi seksualitas. Jadi ketika seorang suami istri mungkin agak jenuh dengan berbagai macam gaya, mungkin ada hal yang membuat dia berekspektasi lebih, sehingga dia berpikir untuk mengganti sensasinya, rasanya itu. Psikologisnya itu perlu kita rubah dan perlu kita sesuaikan. Agar apa? Agar sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh orang itu. Contohnya seperti ini. Secara fisik sekali lagi kita itu sama loh rasanya, mungkin ya sama itu rasanya, mau sama sendiri, mau sama orang lain, karena rasa secara fisik itu sama. Tapi kalau secara psikologis itu berbeda. Seperti halnya gini, kita beradaptasi ya. Kalau kita berhubungan dengan artis rasanya beda. Kalau kita berhubungan dengan dengan yang menggunakan seragam itu beda. Kemudian kalau misalnya pasangan kita berekspektasi dengan orang yang menggunakan seragam bank tertentu itu beda. Nah itu yang jadi ekspektasi unlimitednya di sana. Jadi kita beranggapan bahwa wah si gana-gananya lamun seperti itu gitu. Padahal mah nggak seperti itu. Karena apa? Rasa nama secara fisik sama, tapi yang membedakan adalah psikologisnya. Nah inilah ranah saya, ranah psikologis, bahkan mungkin ranah psikiater, psikologi ya, ranah psikologi, ranah hipnoterapis, ranah psikiater, yang mana ini perlu kita bareng-bareng cari solusi. Artinya apa? Kalau teman bisa membayangkan bahwa kalau teman bisa membayangkan si A yang menggunakan seragam rasanya berbeda, untuk sebatas pembayangan itu mungkin wajar ya, walaupun itu sangat keliru karena kita membayangkan orang lain. Tapi hal itu bisa memicu tindakan kejahatan. Jadi seperti halnya kasus-kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, di mana mereka udah tahu rasa tapi mereka penasaran dan ingin melakukan hal yang sangat tidak beradab. Muncullah proses kasus-kasus kejahatan yang dimulai dengan bagaimana dia penasaran dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Ketika dia melihat orang yang menggunakan hijab, menggunakan apa tertutup, mungkin rasanya seperti ini. Ketika ada orang yang memakai baju apa, mungkin dia ekspresinya seperti apa. Nah ini yang perlu kita cari solusi bareng-bareng, karena itu yang menjadi cikal bakal adanya salah satu faktor kejahatan yang berhubungan dengan seksual. Itu sangat berbahaya, sangat perlu kita antisipasi, baik itu untuk diri kita sendiri, keluarga maupun juga teman-teman semua. Oke teman-teman, itu untuk pengertian mungkin ya dari bagaimana yang disebut dengan panti seksual. Kalau kita bicara tentang hal, jadi gini,
kita itu dididik berdasarkan lingkungan, besar berdasarkan lingkungan. Jadi kalau kita menghindari fantasi seksual seperti itu, maka kita nggak bentuk lingkungan yang harus memang menjaga dari norma-norma seperti itu. Makanya peran keluarga, peran sosial, peran masyarakat itu perlu menjadi benteng perubahan karakter seseorang. Kalau dia hidup di lingkungan yang memang serba bebas, maka dia akan berlakuan pun bebas. Ketika dia hidup di lingkungan yang memang seharusnya secara agama budaya, maka sebetulnya dia akan terarah sesuai dengan agama budayanya. Namun kita ada sedikit perubahan budaya ya teman-teman. Kalau dulu mungkin kita belajar dengan tetangga, kenca kanan kiri depan belakang. Tapi kalau kita bicara tentang perubahan budaya sekarang, kita bisa bergaul dengan orang-orang yang tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan ruang. Kita bisa tahu tentang fantasi seseorang sampai keluar daerah itu. Bahkan kalau teman-teman perhatikan ya, saya pernah menemukan mungkin orang ya bercerita tentang yang namanya film biru ya, yang mana ada beberapa kategori. Ada yang disebut dengan trisam dengan 3 orang, disebut dengan gangbang ya kalau banyak orang. Kemudian apalagi ya, silakan ditambahkan ya bagi teman-teman yang mungkin tahu juga. Oh ya, ada saya nggak tahu ya, ini mohon maaf nih, saya referensi saya kurang ya, silakan teman-teman lengkapi. Ada yang dengan binatang, ada yang dengan benda, bahkan mungkin dengan jenazah. Ada kemudian orang yang cukup terangsang cukup dengan melihat kakinya, ada yang orang mungkin cukup terangsang dengan melihat rambutnya, ada orang yang terangsang dan melampiaskan dengan meminjam atau mencium CD atau underwearnya. Nah itu yang ekspektasi orang akan benar-benar unlimited untuk berpikir. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi mungkin bagi kita menggunakan baju seperti ini oke lah, gak merangsang ya. Tapi bagi sebagian orang lain mungkin beda gitu dah. Bagi orang dengan melihat betis seseorang mungkin biasa. Tapi bagi orang tertentu, itu bisa merubah bagaimana seksualnya itu bekerja. Kemudian orang yang tubuhnya kurus, itu daya fantasi seksualnya berbeda. Kemudian ada juga orang yang perempuan yang badannya besar atau gemuk, mohon maaf, itu juga fantasinya berbeda antara laki-laki melihat itu. Mungkin mungkin seperti. Karena makanya kalau kita bicara tentang fisik, kalau kita bicara tentang apapun itu, maka nggak akan ada endingnya. Tapi rasanya sama gitu-gitu kene, cuman yang membedakan adalah rasa di sininya, emosi dan rasanya itu yang berbeda. Seperti halnya gini, mungkin ya, mohon maaf, saya beranggapan kalau ada perempuan dengan payudara besar bisa memberikan sensasi yang berbeda. Secara sensasi oke, betul, mungkin ya, karena saya sendiri belum pernah mencoba. Tapi secara fisik rasanya gitu-gitu kene, yang membedakan adalah rasanya. Nah ini yang harusnya kita semua di sini teman-teman diskusi. Kenapa kok bisa teman-teman bisa sampaikan seperti itu tahapannya? Karena saya menyampaikan hanya pada momen saya berhadapan dengan klien. Saya belum menemukan orang-orang yang punya hal yang serupa dengan berbagai macam orang. Saya terbatas untuk contoh orang yang saya ambil. Inilah pentingnya kita diskusi. Kalau kita masuk ke bidang agama dan juga bidang kesehatan ya, sekali lagi, laki-laki dan perempuan menikah di tempat yang seharusnya itu it's okay, karena memang tujuan dari pernikahan bukannya tentang kesenangan, bukan hanya cari enak tapi juga cari anak. Itu tujuan dari pernikahan. Artinya segala ekspektasi kita hanya disalurkan kepada tempat yang seharusnya, baik itu istri maupun suami. Namun dengan adanya perkembangan sekarang, ini perlu ada benteng dari kita semua, karena sangat berpengaruh bagi karakter dia dalam bersikap secara pribadi maupun secara sosial. Kalau kita bicara tentang masuk ke sosial ya, apakah orang yang memiliki fantasi seksual secara sosial dia berbeda? Sebetulnya saya sendiri belum bisa memperhatikannya, cuman ada beberapa ciri khas, ada beberapa ciri yang kadang saya temukan dari laki-laki yang orientasi seksualnya berbeda.
Nggak tahu ataukah mungkin itu nyata atau tidak, mungkin atau hanya persepsi atau tidak, saya sendiri belum bisa memastikan ya. Cuman yang jelas ada ciri khas tertentu di bagian wajah tertentu yang ketika kita semua perhatikan ya, kok wajahnya seperti ini. Jadi ada suatu perubahan dalam wajah yang membuat kita kok gini ya. Ternyata mereka memang orang-orang berkelainan seksual atau orientasinya seksual. Nah juga ada yang bilang bahwa itu bukan penyakit dan lain semacamnya. Sebenarnya kalau kita gini loh, dari awal pun laki-laki dan perempuan itu memang diharuskan bersama. Jadi ketika ada orang yang mungkin berorientasi berbeda, itu saya bingung menerjemahkannya apakah itu penyakit atau tidak, apakah normal atau tidak. Cuman yang jelas itu bukan tempat yang seharusnya, tidak bisa menjadikan keturunan, cukup hanya menjadikan halangan itu ya. Aduh, teman-teman, kita halangan tuh ya motor. Oh cukuplah mobil karena mundur sedikit bisa belok. Oke lah. Nah itu teman-teman ya, kalau kita bicara tentang teknis fantasi seksual. Jadi yang berbahaya itu diawali dengan kita berperasaan, berlogika, hingga kita menjadi kebiasaan sehingga menjadikan karakter. Itu yang riskan dan itu terjadi di daerah tertentu yang membuat justru saya sedih ya. Kok bisa gitu, yang mungkin kita anggapnya sebatas di TV, di film, itu terjadi di daerah tertentu. Nah itu untuk fantasi seksual ya. Kita lanjutkan sedikit untuk untuk yang disebut dengan tempat yang seharusnya ya. Jadi kalau kita bicara tempat yang seharusnya, laki-laki dengan perempuan, mereka seharusnya ada di tempat yang memang tempatnya, bukan di tempat yang berbeda, sehingga menjadikan hal yang berbeda pula dari segi tujuan, dari segi harapan, dari segi apapun itu menjadikan orang berbeda, berubah. Teman-teman maaf saya kehilangan konsen ya. Gak apa-apa, jadi kan saya pakai kendaraan ternyata mungkin menghalangi, tapi udah bisa keluar kendaraannya. Nah itu teman-teman, kalau kita bicara tentang fantasi seksual ya, ini udah hampir 37 menit ya. Gak kerasa loh kita membahas tentang itu, karena satu hal yang pasti gak akan endingnya. Nah sebetulnya apa yang saya sampaikan itu hanya sebatas trigger ya apinya ya, biar teman-teman nanti yang banyak menyimak apakah seperti apa, karena satu hal yang pasti kalau kita bicara tentang pencegahan, kalau kita bicara tentang fantasi seksual, seperti hal yang sering saya lakukan itu adalah kita harus melakukan pencegahan. Dengan adanya pencegahan, bicara tentang agama, bicara tentang budaya, bicara tentang kesehatan, maka kita berusaha mencegah. Mohon maaf sedikit saya lanjutkan kembali ya. Secara agama fantasi seksual itu saya sendiri belum memperhatikan ya. Cuman yang jelas selama tempatnya itu, alat yang digunakannya tetap, itu bagi saya itu nggak mungkin, dan orangnya memang seharusnya seperti itu, maka menurut saya itu cukup, itu benar karena itu di lingkup yang tempat yang seharusnya. Nah kalau kita bicara tentang kesehatan, maka kita semua akan tahu bahwa banyak penyakit-penyakit menular seksual PMS yang mungkin bisa terjadi di luar tempat yang seharusnya. Apakah itu mungkin di oral maupun di anal dan juga vaginal, dan dua tempat itu memang tidak tempat yang seharusnya, karena ya itu karena kita mengejar kepuasan ekspektasi pikiran kita tanpa diimbangi dengan pengetahuan secara penyakit yang bisa muncul dari proses itu, apalagi dengan posisi tukar pasangan ataupun juga dengan bertukar-tukar pasangan, itu sangat riskan sekali. Nah dulu itu waktu saya SMP, saya pernah mengikuti program yang berkaitan dengan penyakit menular seksual ya, itu di sekolah, di mana disebutkan bahwa kalau kita berkaitan dengan penyakit menular seksual itu adalah
ngerinya penyakit tersebut dari mulai HIV/AIDS, gonorrhea, sipilis, kemudian hepatitis dan lain-lain, yang mana itu penyakit sangat baik itu secara sosial, secara diri itu sangat berbahaya. Itu perlu kita waspadai bersama. Makanya kurang lebih saya belajar juga bahwa ternyata penyakit menular seksual itu rata-rata terjadi oleh orang yang bergonta-ganti pasangan, melakukan hubungan secara tidak sehat. Kemudian juga memang di tempat-tempat yang memang tidak seharusnya. Itu yang perlu kita waspadai bersama. Oke, itu untuk pengertian secara garis besar dan umum ya teman-teman. Kita akan masuk kepada pencegahan dan juga penguatan supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Kayaknya mending kita potong dulu ya. Ini untuk sesi pengertiannya. Nanti kita sambung ke sesi kedua, itu adalah sesi tentang pencegahan dan penguatan. Oke, thank you. Saya tutup untuk sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.